Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dari buku Dajjal muncul di segitiga Bermuda yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud, menceritakan sebelum sampai di Pulau Bermuda atau tinggal di daerah segitiga Bermuda ini, Dajjal dahulunya tinggal di sebuah pulau di Laut Yaman. Awalnya ia lahir di sebuah keluarga penyembah berhala di zaman setelah Sam bin Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina di dekat daerah Sodom dan Gomorrah. Umat kaum Lut dalam keadaan cacat di matanya. Sejak kecil, si anak Dajjal ini suka menyusahkan orang tuanya. Tidur selama sekitar 4 tahun lamanya dan tidak bisa berjalan. Suatu hari, di tengah lelapnya tidur, si anak terbangun dan mendatangi berhala sesembahan kedua orang tuanya dan tidur lagi di pangkuan berhala itu. Saat itulah orang tuanya mengumumkan kalau anaknya itu merupakan anak Tuhan. Orang-orang yang sebelumnya mendengar bahwa anaknya itu tidak bisa berjalan, spontan menertawakan dan mencemoohnya. Sebagian lain ada yang mengambil air berkah. Oleh banyak orang, si orang tua dilaporkan ke hakim dan diputuskan keduanya harus berpisah dengan anaknya. Anaknya ditahan di pengadilan atau istana, sedangkan orang tua di bagian lain penjara. Namun saat terjadi azab kepada penduduk Sodom dan Gomorrah, anak ini diselamatkan oleh malaikat Jibril di sebuah pulau yang tidak berpenghuni di Laut Yaman. Jarak Laut Yaman ini membutuhkan perjalanan yang sangat lama, dan jika ingin ke pulau tersebut, harus melewati terjangan ombak dahsyat. Jika tak hati-hati, maka akan tenggelam. Selama di pulau itu, Jibril menugaskan seekor binatang yang badannya dipenuhi bulu lebat untuk merawat dan membantu si manusia cacat itu. Singkat cerita, ketika sudah semakin besar, ia memutuskan keluar dari pulau itu dan mengembara kemana saja. Sampai suatu ketika, ia bertemu dengan Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa. Dalam pertemuannya dengan Nabi Musa, ia awalnya menjadi pengikutnya. Namun di balik pertemuan itu, ia memiliki maksud jahat. Karena kekagumannya pada Musa, ia menggunakan nama Musa. Namun untuk membedakan ia dengan Musa dari Mesir, Nabi Musa, maka ia memakai nama Musa Samiri alias Musa dari Samirah, tempat lahirnya sewaktu masih di Palestina. Karena perbuatannya mengajak Bani Israel membuat patung anak lembu, maka Musa alaihi salam lalu mengusir Samiri. Lihat Quran Surat Thaha ayat 97. Kemana perginya Samiri atau Dajjal ini setelah diusir Musa? Tidak ada keterangan lanjutan. Muhammad Isa Daud menyebutkan, sejak diusir itu Samiri mengembara lagi ke berbagai tempat. Ia terus belajar mengenai sikap umat manusia dan mencari celah untuk menjerumuskannya. Dan beberapa saat sebelum kelahiran Rasulullah SAW, Dajjal kembali ke pulau tempat ia dibesarkan oleh seorang makhluk berbulu tebal tersebut. Saat mendarat itulah oleh makhluk tersebut, Dajjal disuruh berjalan ke bagian dalam gua. Saat membelakangi dinding gua itulah, Dajjal kemudian terpasung. Makhluk tersebut menyatakan, ikatan ini hanya akan bisa lepas saat waktunya telah tiba. Dalam penuturan Isa Daud, Dajjal terpasung selama kurang lebih 63 tahun. Sama dengan usia Rasulullah SAW. Setelah bebas, Dajjal kembali mengembara. Puncaknya, ia pergi ke segitiga Bermuda dan akhirnya bertemu dengan setan. Ia sangat diagungkan oleh setan dan keduanya membuat perjanjian bersama untuk menghancurkan umat manusia dan memalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan keterangan Muhammad Isa Daud, hingga hari ini Dajjal masih hidup. Kendati usianya sudah lebih dari 4.000 tahun,
Tetapi fisiknya masih tetap muda dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya hingga turunnya Isa Al-Masih putra Maryam yang akan membunuhnya. Usianya itu bila dikonversikan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana pendapat Sami bin Abdullah Al-Maghluz bahwa Nabi Ibrahim hidup pada tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Panjangnya usia Dajjal ini karena ia merupakan satu dari 3 orang yang muntazar atau ditangguhkan atau dipanjangkan umurnya, yakni setan, Nabi Isa alaihi salam, dan Dajjal. Dan hanya Nabi Isa alaihi salam yang mampu mengalahkan dan membunuh Dajjal. Secara fisik, Dajjal diceritakan sebagai lelaki yang buta sebelah kanan. Matanya bak buah anggur yang menjorok. Di keningnya tertulis huruf K, Fa, Ro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memimpikan Nabi Isa dan Dajjal. Dalam mimpi itu, beliau diperlihatkan ada seorang lelaki dalam rupa yang paling baik di antara manusia. Rambutnya keriting dan panjang sampai bahunya. Kepalanya seakan meneteskan air. Ia meletakkan tangannya di antara 2 pundak lelaki di sampingnya. Ia melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Siapakah orang itu?" Mereka menjawab, "Dia adalah Al-Masih bin Maryam." Semua nabi telah mengingatkan bahaya Dajjal. Dalam salah satu hadis yang bersumber dari Ibnu Umar disebutkan, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal." Nuh telah mengingatkan umatnya dan juga para nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa Dajjal akan keluar kepada kalian dan sekali-kali tidak tersembunyi dari kalian. Dan Rob kalian pun tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Beliau menyebutkan hingga 3 kali. Hadis lain yang bersumber dari Huzaifah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal buta mata sebelah kanan, berambut ikal, bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka." Dari hadis lainnya yang bersumber dari An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, Rasulullah bersabda, "Jika Dajjal keluar dan aku masih bersama kalian, maka akulah yang akan melindungi kalian darinya. Namun jika ia keluar dan aku tidak lagi bersama kalian, maka setiap orang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Allah adalah pelindung bagiku dan setiap muslim. Barang siapa dari kalian berjumpa dengannya, hendaklah ia dibacakan awal surat Al-Kahfi, sebab itu akan melindungi kalian dari fitnahnya." Berapa lama Dajjal akan berada di muka bumi? Dalam hadis yang sama dijelaskan, Dajjal akan berada di bumi hingga 40 hari. 1 hari seakan setahun, dan sehari seakan sebulan. Sedangkan sehari seakan sepekan. Hari-harinya dia sama sebagaimana hari-hari normal. Pada 1 hari yang seakan setahun itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika sholat umatnya tidak akan cukup waktu untuk sehari semalam. Namun sesuaikanlah setiap waktu sholat. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Isa binti Maryam akan turun di sisi Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Dia menemukan Dajjal di pintu Lut, sebuah tempat di dekat Baitul Maqdis. Dia pun membunuhnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.